Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Latas dan Angga Aminuddin dan produser Rizal Haq. Kita lanjutkan Dialog Pagi ini. Silakan Kang Angga. Mas Isa mau nanya nggak? Nanya Ustadz. Ntar ada pertanyaan dari pendengar kali ya? Ya boleh. Nanti Pak pendengar juga boleh sharing ya. Kami tunggu. Silakan. Ini semakin menarik ya. Sebenarnya banyak Ustadz keterangan-keterangan hadis ataupun ayat yang ingin ditanyakan. Tapi tadi ketika di awal menjelaskan bahwa sifat buruk manusia itu selalu diiringi oleh bisikan ataupun gangguan dari setan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dan iblis itu ada sifat dasar yang sama? Karena sepertinya bisikan sekecil apapun itu responnya luar biasa ditangkap oleh manusia sehingga kejelekan itu cepat gitu. Tapi bisikan kebaikan sebesar apapun sepertinya sulit gitu. Nah, apakah ada sifat dasar yang sama Allah ciptakan antara manusia dan iblis gitu? Apalagi ini kaitannya nanti ketika iblis itu memang dijelaskan dia merasa menjadi makhluk yang paling mulia, paling tinggi derajatnya daripada ciptaan Allah. Akhirnya kan kesombongan timbulnya daripada dirinya gitu ya. Secara individu kesombongan berbahaya, secara kelompok juga kenapa timbul peperangan, perpecahan, perselisihan. Tadi saat kata farihun, bangga akan kelompoknya. Apakah ini juga sifat dasar yang terus ditanamkan oleh setan gitu ya, untuk pecah memang gitu ya? Ini bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kita jumpai dua makhluk yang dua-duanya memiliki anak keturunan, berkembang biak. Iblis dan manusia. Dua-duanya pernah melakukan kesalahan. Bukan sewaktu di sini, tapi sewaktu mereka masih berada apa? Di surga. Iblis berdasarkan riwayat yang cukup banyak, sebelum Adam diciptakan, dia telah diciptakan oleh Allah. Dan dia ikut beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Dalam waktu yang cukup panjang. Dan karakteristik iblis ya, dengan malaikat berbeda. Kalau malaikat merupakan makhluk yang selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iblis ini makhluk yang punya potensi untuk menentang, membangkang seperti manusia. Dan sebagaimana keterangan Allah dalam surat Al-Kahfi, iblis ini berasal dari bangsa jin. Jin sebagaimana manusia merupakan makhluk-makhluk yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Artinya makhluk-makhluk yang diuji oleh Allah sebagai khalifah-khalifahnya juga sebagaimana keadaan manusia. Nah, iblis yang berasal dari bangsa jin sebagaimana firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan pada seluruh malaikat, sujudlah kalian di hadapan Adam. Ini ujian bagi para malaikat. Ternyata seluruh malaikat sujud tanpa membantah. Illa iblis. Nah, iblis ini bukan bahagian dari malaikat, tapi kana minal jin, dia berasal dari bangsa jin. Dan malaikat bukan jin. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Tapi dia ternyata menentang perintah Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana iblis ini berasal dari bangsa jin, bukan dari malaikat, menentang perintah Tuhannya. Lalu Allah terangkan iblis ini memiliki anak keturunan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa kalian akan jadikan iblis dan anak-anak keturunannya sebagai wali-wali kalian selain dari Allah? Perhatikan kata wali ini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apa kalian akan jadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian? Min duni, selain dari aku. Aku yang ciptakan kalian. Aku yang memberikan kalian berbagai macam nikmat karunia. Aku yang menyempurnakan ciptaan kalian. Kalian tidak hargai, tidak dengarkan petunjuknya. Kalian lebih percaya pada iblis dan mengikuti petunjuknya. Itu kata wali di sini. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu
auliya min duni. Apa kalian akan jadikan mereka dan anak keturunannya sebagai wali-wali selain dari aku? Bi'sa lidh-dhalimina badala. Betapa buruknya pilihan pengganti yang dipilih oleh orang zalim untuk menggantikan Allah dengan iblis. Padahal iblis ini yang membuat kita terusir dari surga. Ternyata kita pilih dia menjadi wali kita. Mengherankan enggak? Heran, Ustaz. Mengherankan. Oleh karena itu walaupun ayah ibu kita kalau dia memilih kekafiran, tidak boleh kita jadikan sebagai wali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufra al iman. Kita wajib berbakti pada ayah ibu kita walaupun kafir, tapi menjadikan mereka sebagai wali nggak boleh. Artinya menerima perintah mereka yang tidak benar, mengikuti mereka dalam kesalahan. Kalau kita ikuti berarti menjadikan mereka sebagai wali kita. Ini bapak ibu kita. Bapak ibu kita. Oleh karena itu jelas makna wali di sini. Nah, kita lihat bahwasannya dosa iblis sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya paling sempurna. Sebagaimana perkataan iblis di hadapan Allah, asjudu liman khalaqta tina. Masa saya harus sujud di hadapan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Bayangin coba. Asjudu liman khalaqta tina. Bukan dia sadar akan kebodohan dia, kekurangan dia. Bersyukur pada Allah yang telah memuliakan dirinya di antara para malaikat. Ternyata dia malah menantang Allah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia bilang apa? Ini ya Allah yang kamu banggakan, muliakan di hadapan saya. Kalau kamu berikan kesempatan padaku hidup yang panjang, aku akan sesatkan dirinya bersama anak keturunannya kecuali sedikit dari mereka. Allah menjawab tantangan iblis. Qala dhhab, silakan kau pergi. Qala dhhab faman tabi'aka minhum. Siapa saja yang ikut kamu dari mereka anak manusia, fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Maka api neraka jahanam sebagai apa? Balasan yang setimpal bagi kalian. Jadi yang mau mendengarkan kebohongan, yang menentang ayat Allah, mengikuti mereka-mereka yang memutarbalikkan ayat Allah, menjadikan mereka sebagai wali, silahkan. Tapi kami telah berikan peringatan. Allah katakan, silahkan kamu berangkat, lakukan apa yang kamu sukai. Siapa saja dari mereka yang ikut kamu, maka api neraka jahanam sebagai balasannya. Wastafziz man istata'ta minhum. Silahkan kamu bujuk, goda, rayu, pengaruhi siapa saja yang kau mampu dari mereka. Wastafziz man istata'ta minhum wa ajlib alaihim bisautika. Wa ajlib alaihim bisautik. Kau pengaruhi mereka dengan suaramu yang indah, wa khairika wa rajilika, dengan kekuatanmu yang kau miliki, pasukan berkudamu, pasukan berjalan kakimu, artinya dengan seluruh kekuatan kamu yang kau miliki. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, kamu bahkan dapat join bersama mereka baik pada harta mereka maupun anak-anak mereka. Wa idhum, janjikan mereka janji-janji yang muluk. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tapi ingat, semua janji syaitan penuh dengan kepalsuan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, wahai syaitan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya kekuasaan pada mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup Tuhanmu sebagai wakil yang melindungi mereka. Nah, kita ingin jadi hamba-hamba Allah, bukan jadi orang yang sombong. Bukan berjuang untuk menunjukkan diri kita hebat. Mampu nggak kita ingin membesarkan Allah, mengagungkan ayat-ayatnya. Jadi iblis dengan anak keturunannya yang mengikutinya, nggak semua mengikuti iblis. Di antara jin ini ada yang beriman, ada yang ingkar. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qila. Ada di antara kita ada yang beriman, ada juga yang soleh. Ada yang soleh, ada yang tol. Jadi di antara kita ada yang soleh, ada yang toleh. Kita sebagaimana keadaan manusia. Ada yang menyambut Rasul, beriman kepada ayat Allah, ada yang menentang. Bahkan di antara mereka, ada yang begitu mendengar ayat Allah menyampaikan kepada kaumnya. Dan mereka mengatakan, kami tidak pernah menduga jin dan manusia berani berdusta atas nama Allah. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Menurut dugaan kami mustahil jin manusia ini akan berdusta atas nama Allah. Berarti bukan hanya jin merusak manusia, manusia juga merusak jin. Manusia juga merusak jin. Gimana, Ustaz?
Jin juga terpengaruh dengan perbuatan manusia. Makanya jin juga paling takut main di daerah-daerah yang kira-kira apa? Diberikan peringatan, hati main daerah kota. Oh iya. Betul nggak? Main daerah-daerah jabatan-jabatan yang berbahaya. Betul nggak? Oh iya. Iya, bahaya kan? Jadi kalau kita lihat, jin juga sama-sama apa? Sama-sama juga tergoda di samping oleh jin, tergoda juga oleh tingkah dan perilaku manusia. Akhirnya mereka mengukur kebenaran dengan perbuatan manusia. Wah, iya. Manusia juga begitu, dapat dukungan, masukan dari mana? Dari jin. Kerjasama simbiosis mutualisme kan? Jin datang minta ini, minta itu, manusia penuhi. Jin berikan dah. Penampilan di hadapan manusia sebagai orang yang karomah, tahu yang gaib, bisa ngobatin orang yang bermacam-macam, tapi dengan cara yang salah. Iya, iya. Jadi kita perhatikan bahwa jin maupun manusia, dua makhluk ini, yang menerima juga amanat dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, datuk mereka iblis, datuk manusia Adam. Kalau dosa iblis sombong, angkuh, merasa paling mulia dan paling sempurna, dosa kakek kita tertipu oleh iblis dengan mengikuti hawa nafsunya. Ada nafsu di hati, ada juga bisikan dari syaitan. Tapi kakek kita begitu berdosa mengikuti hawa nafsunya, menyadari kesalahannya. Dia tidak mengkambing hitamkan Allah seperti iblis. Tapi dia mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan mengikuti bujuk rayu syaitan. Bukan dia bilang gara-gara kamu sesatkan saya, Allah enggak. Betul enggak? Ya, ya. Bisa aja dia mengatakan, kenapa kamu ciptakan iblis? Gara-gara iblis jadi saya sesat. Bukan begitu masalahnya. Kamu kan diberikan akal. Telah diberikan peringatan. Iblis nggak mampu narik kamu pergi ke diskotik. Mampu nggak? Nggak mampu sama sekali. Manusia malah bisa narik-narik orang. Tapi kalau iblis cuma bisikin, masukin ke dalam hati. Kalau manusia lebih jahat, bisa maksa orang lagi. Betul nggak? Yeah. Jadi, Adam menyadari, wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Kalau kamu tidak ampuni dosa kami dan melimpahkan rahmat-Mu atas kami, niscaya kami akan tergolong orang-orang yang bagaimana? Tergolong orang-orang yang merugi. Nah, Adam dengan pengakuannya, penyesalannya mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu dalam beristighfar harus kita sadari musibah petaka yang menimpa kita bukan karena Allah, karena kezaliman kita. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah menyelamatkan seorang hamba yang berdosa, padahal dalam kondisi yang mustahil dapat hidup. Siapa? Nabi Allah Yunus. Wa dhannuni idh dhahaba mughabiban wa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena dia meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dia numpang pada satu kapal barang, subhanallah badai gelombang mengamuk. Barang dikurangi satu persatu masih tidak membuat suasana tentram. Akhirnya sebahagian penumpang harus keluar dari kapal. Diadakan undian. Satu kali diundi, jatuh nama Yunus. 2 kali diundi, jatuh Yunus. 3 kali jatuh pada namanya. Akhirnya mau tidak mau, dia harus melontarkan dirinya ke dalam lautan. Fasahama fakana minal mudhabin. Begitu diundi, ternyata jatuh pada dia. Begitu dia keluar, masuk ke dalam lautan, dengan sendirinya kapal kembali apa? Normal. Normal. Kenapa? Karena yang jadi masalah di sana siapa? Yunus. Nabi, apalagi ustadz kayak saya. Nabi saja dapat hukuman dari Allah Ta'ala, apalagi orang kayak kita berani berbohong atas nama Allah. Maka hati-hati nih para ulama, para kiai yang suka sembarangan ngomong di belakang nih. Jangan sembarangan. Nabi Yunus hanya meninggalkan kaumnya. Ulama yang diberikan amanat bukan menjelaskan amanat Allah, tapi karena keinginan hasrat terhadap kehidupan dunia, menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempatnya. Begitu Nabi Allah Yunus terlontar ke dalam lautan, seekor ikan menunggu dirinya. Faltaqamahul hut. Hut itu ikan yang besar, nelan dirinya. Nyelam ke dalam lautan. Kira-kira menurut akal bisa hidup enggak? Tidak. Enggak. Fanada fil dhulumat. Maka dia menyeru Allah di tengah-tengah kegelapan. Berarti masuk ke dalam lautan. Ikan ini mampu untuk menyelam menuju kedalaman yang luar biasa. Fanada fil dhulumat. Berarti ikan besar tuh, besar. Kalau sampai ke dalam. Iya. Fanada fil dhulumat, dia menyeru di tengah kegelapan. Apa seruannya? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ajaban li da'wati Yunus. Sungguh mengherankan doanya Yusuf dan menakjubkan. Sungguh amat menarik. Awaluhu tauhid. Awaluhu tauhid. Wa awsatuhu awaluhu tauhid. La ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih. Tengah-tengahnya tasbih. Wa akhiruhu i'tirafun bidzambi. Akhirnya ditutup dengan pengakuan dosa. Coba la ilaha illa anta, ya Allah, di alam raya ini, demikian pula di lautan, demikian pula di seluruh makhluk yang terdapat di lautan, tidak terdapat Tuhan kecuali hanya Engkau yang berkuasa. Itu kalimat tauhidnya saja. Ya. Subhanak, maha suci Engkau. Apa yang kami alami, ya Allah, ini karena dosa kami. Sedangkan Engkau maha suci. Tasbih. Sedikit pun Engkau tidak melakukan kezaliman terhadap kami. Ini kuntu minadh dhalimin. Aku sadari bahwa diriku benar-benar telah berbuat kezaliman. Subhanallah, fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'min. Kami selamatkan dirinya dari kedukaan kesedihannya, demikianlah kami selamatkan orang yang beriman. Allah jelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak termasuk dari orang yang bertasbih mensucikan Allah, dia akan mendekam dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena dia mensucikan Allah, yang terjadi merupakan perbuatan dirinya, dia mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Allah selamatkan dirinya. Akhirnya ikan mengantarkan diri menuju ke pantai, kembali ke tempat kaumnya. Sedangkan kaumnya begitu ditinggalkan Yunus yang tadinya mengeledek Yunus, mempoyokkan Yunus, mentertawakan Yunus, bahkan menantang agar azab turun. Begitu Yunus pergi meninggalkan mereka, tahu-tahu mereka jumpai suasana mulai gelap. Angin mulai bertiup, mereka merasa khawatir, mereka menyadari ini peringatan yang disampaikan. Akhirnya kaumnya semua keluar, pria, wanita, tua, muda, sampai hewan-hewan mereka keluarkan di padang, lalu mereka sujud menangis memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ampuni mereka. Dan Allah ingatkan bahwa Yunus kembali juga ke tengah-tengah mereka. Jumlah mereka sebagaimana yang Quran sebutkan 100.000 orang. Farsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kami utus Yunus ke tengah-tengah kaum yang jumlahnya 100.000 lebih. Subhanallah, kaumnya diperintahkan Allah untuk menyambut Yunus. Ternyata Yunus keluar dari mulut ikan. Mereka selamat karena mereka bertaubat pada Allah. Maka saya harap betul-betul umat Islam di negeri kita ini, presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, begitu pula aparat kepolisian, TNI-nya, demikian pula para ulama dan kiainya. Mari kita taubat, mohon ampun pada Allah agar menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang merdeka, yang mulia, yang adil. Semua anak bangsa menikmati keadilannya, termasuk Ahok juga akan menikmati keadilannya. Gak ada kezaliman sama sekali. Tidak ada kebencian terhadap etnik, kelompok, dan lain sebagainya. Dan saya termasuk banyak belajar dari sejarah peradaban Cina. Dan saya termasuk orang yang mengagumi mereka. Tetapi bukan berarti hari ini sekali Allah benarkan kita orang yang beriman untuk mengangkat pemimpin yang tak beriman. Tapi kalau Ahok seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, membuktikan keimanannya bukan hanya mengaku, saya orang yang pertama mendukung. Artinya buat saya kebanggaan, bahkan kalau ada orang Tionghoa yang beriman, bertakwa pada Allah, memimpin kita, saya hargai dengan setinggi-tingginya. Jadi bukan masalah etnik. Bukan masalah etnik. Oleh karena itu, kita berharap semua anak bangsa jangan merasa lebih, jangan merasa angkuh, jangan merasa paling baik. Saya bersama semuanya seperti yang Agim bilang, sama-sama kotor. Sama-sama hamba yang tidak luput dari dosa. Mari kita bertobat bersama-sama. Nah, kata farihun tadi itu, ini biangnya apa bukan? ya, termasuk. Itu farihun itu penyakit iblis yang tidak mendapatkan ampunan. Maka iblis langsung diusir oleh Allah. Tapi kalau Adam berdosa diampuni oleh Allah, bukan karena pilih kasih, bukan. Dosanya berbeda. Kalau sombong itu nggak menyadari kesalahan. Betul. Tapi kalau Adam, Yunus berbuat dosa, menyalahi kesalahan, diampuni oleh Allah. Jadi yang penting menyalahi dosa, menyalahi kesalahan. Nah, saya dengar Bapak Ahok menyebut Nabi Isa. Ini sudah jalan yang amat indah ini. Dia mengatakan dirinya beriman. Nah, kalau dia beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, nah dia tinggal meluruskan langkahnya.
Betul enggak? Kita ajak juga semua orang di gereja, di mana-mana tempat, di masjid juga untuk beriman. Bukan hanya beriman dengan lisan, membuktikan keimanan dan kebersihan hidupnya. Nah, Nabi kita mengingatkan dalam sebuah riwayat yang menjadi penyebab kehancuran baik individu, masyarakat, bangsa, negara tiga. Nabi mengatakan salasun muhlikat, ada 3 faktor yang menimbulkan kehancuran. Yang pertama, hawan muttaba. Hawa nafsu yang menjadi imam, yang diikuti, yang dituruti. Akal sehat tidak bekerja, petunjuk Allah diabaikan, nafsu yang kita ikuti. Kalau ini yang kita ikuti, maka wal'iyadzubillah, bangsa akan hancur bahkan lumat. Setiap kelompok merasa diri mereka paling apa? Paling baik. Kalau bukan dari kelompoknya yang naik, dia tidak mau memberikan dukungan pada kebenaran. Jadi harus dari kelompok dia, kalau tidak, mendingan bubar. Nah, kita orang yang beriman seharusnya menjunjung tinggi keridhaan Allah dimanapun dia berada. Siapapun yang menjalankan hukum petunjuk Allah dan mengikuti keridhaannya, kita wajib memberikan dukungan padanya. Jangan harus dari kelompok kita, dari mazhab kita maupun golongan kita. Jadi hawa nafsu ini kalau menjadi imam, maka dia akan menjadi sekutu yang dipersekutukan bersama Allah. Orang akan tersesat dari jalan Allah walaupun dia tahu kan? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia bukan dalam kebodohan, dalam ilmu, karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Setelah itu yang kedua apa? Hawan muttaba. Yang kedua, syuhun muta. Orang yang diberikan nikmat, diberikan karunia, diberikan kekayaan, bersifat kikir. Dia bukan hanya cinta pada harta, berusaha untuk mengumpulkannya, bahkan dia juga tega untuk menghisap sari-sari kehidupan yang ada pada orang-orang fakir, miskin yang lemah. Orang fakir, miskin seharusnya ditolong kan? Yeah. Ini enggak. Pinjam uang dikenakan rente yang membuat akhirnya dia kehilangan sama sekali harapan hidup. Nah, kalau orang yang kaya, yang diberikan nikmat, hanya berpikir soal laba, soal keuntungan, tidak berpikir soal hari akhirat, tidak menyadari bahwa hidupnya, hartanya, ilmunya merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mencelakakan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita lihat bagaimana keserakahan, kerakusan ini telah menutupi hati manusia. Akhirnya mereka yang berharta ingin semakin kaya, setelah kaya mereka ingin punya kekuasaan untuk bisa mengendalikan kebijakan dan mengeluarkan undang-undang yang mendukung mereka. Yeah. Oleh karena itu nggak heran kalau seorang pengusaha yang sedang maju datang ke PKB memberikan uang 1 triliun untuk apa? Untuk bisa menjadi anggota PKB, dan pengurusnya diangkat sebagai wakilnya dengan membayar 1 T. Bayangkan, kenapa? Sudah punya uang, punya apa, dia ingin punya kekuasaan, punya power, supaya bisa mengamankan usahanya. Nah, setelah itu nanti berpikir lagi bagaimana bisa menjadi orang nomor 1 di negeri kita ini. Betul nggak? Nah, kalau Gus Dur aja bermila jadi orang nomor 1, betul nggak? Dengan segala kekurangannya, apalagi yang lain. Setan akan menghiasi amal-amal yang buruk menjadi indah di mata mereka. Nah, kikir ini melahirkan ketamakan, melahirkan kerakusan, membuat orang rela melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang lain walaupun akibat yang ditimbulkan amat mengerikan. Nah, yang ketiga, bakal fasad muncul. ya pasti. Yang ketiga apa, Ustaz? Ya, ijabul mar'i binafsi. Itu dia yang kata Farihun. Ya. Tiap orang merasa bangga dengan apa? Ini penyakit ulama, penyakit pejabat tinggi, penyakit pembesar, penyakit orang yang diberikan nikmat, merasa bangga dengan apa yang ada padanya, dengan apa yang ada pada kelompoknya, golongannya. Orang seperti ini sama dengan iblis. Tidak menyadari akan kekurangannya, merasa dirinya paling baik. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala." Mau nggak kami beritahukan siapa orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka beranggapan orang yang paling baik amal dan perbuatannya. I'jabul mar'i binafsi. Ini penyakit syaitan. Penyakit
Kalau yang pertama hawa muttaba, syaitan iya, manusia iya. Cuma manusia yang mengikuti hawa nafsunya di saat dia sadar banyak yang kembali kepada Allah. Nah di kalangan jin juga. Tapi kalau iblis ini sudah berbuat salah, menyalahkan Allah, menyalahkan Adam, dan bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Artinya betul-betul sudah apa? Sudah melampaui batas. Nah 3 penyakit ini, mengikuti hawa nafsu, kikir, kemudian merasa bangga dengan dirinya, dengan pandangannya, begitu pula dengan kelompok dan golongannya, begitu pula dengan nasabnya, ini merupakan bencana yang amat mengerikan, menakutkan. Waliyahudzubillah. Baik Kang Angga dan Ustaz, kita baca dulu yang Oke. dikirim oleh pendengar. Dari siapa Ini nih ada pertanyaannya Mas Tisna? dari hamba Allah. Jadi banyak beredar di WA nih. Para ustadz dan kiai akan diadu domba oleh pemerintah hanya karena membela Ahok dan akan ditonton oleh jutaan rakyat bangsa Indonesia di layar. Akan terjadi anti klimaks, tentu tidak kita harapkan karena akan terjadi perang ustadz kiai sekitar penafsiran Al-Maidah 51 dalam gelar perkara nanti. Apalagi live di TV, pasti ditonton oleh segenap rakyat Indonesia. Tentu Bareskrim akan mengundang para ustadz, kiai dari 2 kelompok yang saling beda pendapat. Dan ini sangat memalukan umat Islam. Yang saya sangat sedihkan, tadi pagi, oh ya ini. Saya rasa itu Ustaz, mengenai adu domba antara... Bismillahirrahmanirrahim. Adapun adu domba bukan satu hal yang baru. Iblis pekerjaannya, hobinya mengadu domba. Walaupun nggak dapat untung apa-apa, dia bisa menikmati, menyaksikan manusia yang dimuliakan Allah. Manusia yang dimuliakan Allah. Di mana Allah perintahkan malaikat sujud kepada manusia, ternyata manusia ini rela sujud di telapak kakinya. Mau menjadi permainan, menjadi tontonan. Nah kita yang menyampaikan amanat Allah dan ayat-ayat Allah, sama sekali bukan meladeni bujuk rayu syaitan, tidak. Kita tidak akan insya Allah melakukan tindakan anarkis. Kita tidak akan sama sekali menumpahkan darah. Kita sama sekali tidak ingin melakukan kerusakan, tapi ingin menyelamatkan umat, bangsa, negara dari adab dan kemurkaan Allah. Nah kalau sampai mereka melakukan tindakan anarkis, merusak, melakukan tindakan teror, melakukan hal-hal yang bisa mengancam kesatuan negeri kita ini, dengan sendirinya kita akan bangkit. Karena buat kita, perjuangan dalam kebenaran itu merupakan harapan. Dan kalau seandainya Allah memilih kita untuk menjadi seorang yang mati syahid dalam keridhaan Allah, berarti Allah memberikan karunia bagi kita. Kita meninggalkan dunia yang penuh dengan cobaan dan derita. Allah selamatkan kita menjadi orang-orang yang beruntung untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dipilih sebagai syahid. Tapi ingat, syahid bukan berarti kita menantang, mengajak orang berperang, mengangkat senjata untuk berbuat kezaliman, sama sekali tidak. Untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Karena walaupun kita nggak mengangkat senjata, berkata benar saja, berkata benar menyampaikan ayat Allah, sudah menyakitkan iblis dan para pengikutnya. Karena kita harus tahu, banyak orang berbuat kejahatan, kalau kita nggak ikuti kemauannya, dianggap kita musuhnya. Percis seperti Dallas, siapa yang tidak memusuhi musuh kami, Menteri Luar Negeri Amerika, siapa yang tidak memusuhi musuh kami, maka dia musuh kami. Jadi syaitan akan mengajak orang untuk memusuhi orang-orang yang berjuang untuk kebenaran, karena setiap dia melihat orang yang berjuang untuk kebenaran, terbayang lagi pada Adam. Tapi setiap melihat orang yang mengikuti dirinya, dia merasakan betul-betul kebanggaan yang membuat dirinya fly, berbahagia sekali, sambil tertawa terbahak-bahak, ini makhluk yang kau muliakan. Oleh karena itu kita tidak ingin membuat syaitan senang tertawa terbahak-bahak, karena kita menuruti kemauannya. Bermusuh-musuhan, berperang, menumpahkan darah. Kalau seandainya kita disuruh memilih darah kita yang tumpah dalam kebenaran, atau kita harus meneteskan darah orang yang tidak berdosa, saya memilih untuk wafat, meneteskan darah dalam kebenaran, daripada menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, daripada melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi, kalau kita berjuang untuk kebenaran, mereka berjuang untuk kebatilan, bukan berarti kita mengikuti, menyambut seruan syaitan. Nabi Muhammad berperang bersama siapa? Bersama orang-orang kafir kan? Kemudian kita lihat para sahabat Rasul berperang dengan orang-orang yang tadi sudah Islam. Abu Bakar bersama kelompok-kelompok Al-Murtaddin yang tadinya orang Islam. Dan kita saksikan bagaimana Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat setelah dipilih secara sah oleh para sahabat, sebahagian dari mereka memberontak yang tidak suka, tidak menerima
keputusan-keputusan kebijakan yang beliau ambil. Itu merupakan hal yang wajar. Tapi bukan berarti Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bersama pengikutnya orang-orang yang masuk dalam perangkap syaitan. Dia hanya berupaya menegakkan kebenaran. Sampai ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan orang Islam, dia mengatakan apa? Jangan sekali-kali kalian hunuskan pedang kalian sebelum mereka menghunuskan. Jangan melukai mereka sebelum mereka melakukan. Hingga kita punya alasan di hadapan Allah, bukan kita yang memulai. Seperti anak Adam, kalau kamu mengulurkan tangan kamu untuk membunuh saya sekali-kali tidak memiliki hasrat untuk mengulurkan tangan saya membunuh kamu. Saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita, tidak mengulurkan tangan kita, lidah kita kepada kehormatan orang-orang yang beriman dan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, baik dia orang Islam maupun non-Muslim. Dan kita minta Allah tempatkan kita dalam keridhaannya, dalam kebenarannya bersama ansor-ansor Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kalangan-kalangan itu mengatakan bahwa umat Islam teroris, sama sekali tidak. Radio silaturahim kita justru berupaya untuk melakukan upaya-upaya merajut silaturahim di antara umat, antara sesama umat Islam dan non-Muslim, tapi dalam kebenaran dan keadilan. Baru rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan turun pada kita semua. Ustaz, dari peristiwa ini ya, kasus mengenai sekarang yang sedang umat Islam hadapi di Indonesia tentang Al-Maidah ayat 51, saya kok melihat ada beberapa sikap yang sebenarnya digambarkan juga dalam, kalau tidak salah, Quran surat Al-An'am, Ustaz. Ya ayuhan nasu tattabi'us sabilillah wala tattabi'us subul. Akhirnya kan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Akhirnya kan jadi ada dua kelompok besar di umat Islam sendiri kan. Dia ada yang memperjuangkan kalimat Allah, sabilillah, tapi ada juga sebagian Muslim yang akhirnya kok ikutnya ke subul gitu. Ternyata setan membuat subul itu dengan berbagai macam cara yang menarik, memang yang menarik gitu. Tapi di sini ternyata ada satu jalan juga, sikap yang tadi itu diam, Ustaz. 3 sikap ini Ustaz lihat bagaimana, Ustaz, mengenai peristiwa yang kita hadapi? Ini menarik sekali ini. Di ayat 164 dari surat apa? Al-A'raf. Allah menerangkan di surat Al-A'raf 164. Allah menerangkan 3 golongan dalam menghadapi kemungkaran. 3 golongan dalam menghadapi kemungkaran. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang tidak pernah jemu memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan. Yang kedua, orang yang beriman tidak melakukan kejahatan tapi berpangku tangan dan berdiam. Tidak memberikan teguran dengan alasan udah biar nafsi-nafsi masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu. Bahkan terkadang mereka suka kumpul bersama orang-orang yang mungkar walaupun tidak melakukan kemungkaran. Kumpul menyaksikan mereka minum minuman keras, duduk bareng-bareng. Melakukan perbuatan kemungkaran, ikut bareng. Ikut duduk tapi tidak melakukan. Akhirnya apa? Nah, yang ketiga ini golongan yang berbuat mungkar. Jadi yang pertama beriman, bertakwa, selalu memberikan peringatan. Yang kedua beriman tapi tidak memberikan peringatan, tidak menegur orang yang berbuat mungkar karena takut nanti dimusuhi orang atau dianggap intervensi dalam hak-hak pribadi orang lain. Nah, yang ketiga yang berbuat mungkar. Ketika azab turun, yang selamat siapa? Pertama, yang pertama. Yang dua dibinasakan Allah. Nah, lihat ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه
Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah mengatakan apa? Menceritakan satu keadaan yang terjadi secara nyata. Ketika orang-orang yang beriman, bertakwa, memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat mungkar, ditegur oleh teman-teman mereka yang beriman tapi pasif. Ya. Tidak apa? Tidak sama sekali memberikan peringatan. Nah mereka ini berkata pada orang-orang yang rajin, giat, beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka mengatakan apa? Lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadid. Ngapain kalian capek-capek memberikan nasihat, peringatan kepada satu kaum yang bakal diazab oleh Allah, yang bakal dibinasakan oleh Allah, dan Allah akan menyiksa mereka dengan azab yang pedih. Ngapain capek-capek? Biarin aja sampai datang Allah membinasakan mereka, menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Nah, jawaban mereka yang beriman, yang bertakwa, yang beramar ma'ruf nahi munkar, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, kami melakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian. Bahwa kami sudah memberikan peringatan. Kami sudah beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Wala'allahum yattaqun, juga dengan harapan mungkin ada sebahagian mereka yang bertakwa hingga Allah selamatkan mereka. Ini dialog antara yang beriman, bertakwa, yang memberikan peringatan sama orang-orang yang beriman tapi bersifat pasif. Falamma nasu ma dzukiru bih, begitu mereka sudah melupakan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa yang terjadi? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami hanya menyelamatkan orang-orang yang terus mengingatkan orang, melarang orang untuk berbuat buruk. Wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'is, dan kami hukum orang yang zalim dengan azab yang amat mengerikan, yang amat mengenaskan. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Siapa yang zalim di sini? Yang zalim yang melihat mungkar berdiam sama orang yang berbuat mungkar. Maka ini sekutu mereka. Karena yang berbuat kemungkaran semakin berani berbuat mungkar, karena yang tahu diam. Ya. Betul enggak? Malah yang tahu malu-malu. Akhirnya mereka makin berani. Aneh nggak kalau perempuan pakai pakaian sampai ke pangkal paha, bajunya ketat, duduk di mikrolet tanpa malu-malu. Sedangkan yang menutupi auratnya dengan sopan, malu. Sebagian dari mereka untuk berjilbab dengan cara yang baik. Aneh nggak? Kan aneh kan? Ya. Yang luar biasa. Orang menyaksikan orang yang minum minuman keras begitu pede, bahkan ketika ditawarkan dia mengatakan, saya lagi kurang enak badan, nggak bisa minum. Bukan mengatakan bahwa ini haram, tapi dia mengatakan saya kurang enak badan, saya lagi mah nggak bisa minum. Padahal dia tahu ini perbuatan haram. Mesti dia bilang bahwa saya sebagai seorang muslim tidak mungkin minum hal ini. Dia dikirimin parcel ada minuman kerasnya, dia terima. Seharusnya pulangkan kalau mau berikan hadiah yang sesuai dengan iman dan agama saya. Kalau enggak penghinaan. Ya. Betul enggak? Penghinaan buat saya dong. Betul enggak? Tapi karena tergiur sama parselnya kita lupa. Trik-trik setan untuk memperdayakan kita. Kalau kita menerima hadiah ada minuman keras, berarti kita menyetujui perbuatan yang mungkar. Jadi Allah selamatkan orang-orang yang bagaimana? Allah selamatkan orang-orang yang memberikan peringatan, yang terus melarang dari kemungkaran. Sedangkan orang-orang yang zalim kami hukum dengan azab yang mengerikan. Nah, yang zalim di sini dua golongan, satu berbuat mungkar, satu yang tidak berbuat mungkar tapi tidak memberikan peringatan. Falamma atau amma nuhu anhu, setelah mereka congkak melampaui batas, ya, tidak menghiraukan peringatan yang diberikan kepada mereka, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami katakan pada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Sebagian orang mengatakan itu hanya jiwanya sebagai monyet. Padahal yang betul, mereka betul-betul dikutuk oleh Allah sebagai monyet. Oleh karena ditemukan ternyata bahwasannya sebagai spesies monyet mirip dengan manusia dalam banyak hal. Lalu mereka mengatakan asalnya manusia dari monyet. Salah, Wan. Monyet merupakan yang mirip manusia ini asal-asalnya orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Darwin berusaha untuk membela mati-matian. Manusia berasal dari monyet, bukan monyet berasal dari manusia. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Gitu. Jadi Darwin berusaha untuk membalik keadaan supaya jangan dikatakan orang Yahudi
Ya, dikutuk menjadi monyet. Dia nggak tahu Bikin Darwinisme. bahwa Quran mencatat bahwa sebagian nenek moyang mereka yang ingkar dikutuk menjadi Monyet. dan bisa aja orang Islam juga mengalami nasib yang sama. Bisa nggak kira pejabat-pejabat kita yang zalim, ulama-ulama kita ini, ya, yang membela monyet jadi monyet? Bisa nggak? Bisa menjadi monyet. Waliyadzubillah. Kalau dia ingkar, bagaimana nggak jadi monyet? Kalau Tuhannya tidak dihormati, kitab Tuhannya nggak dihargai. Kalau yang nggak menghargai orang di luar Islam pantas. Kalau orang awam nggak menghargai pantas. Ini ulamanya yang saya heran, awamnya turun membela ayat Allah, ulama-ulamanya malah apa? Membenarkan waliyadzubillah yang salah. Mungkin bisa jadi lebih dari monyet kali. Wah, waliyadzubillah. Kalau untuk umat Islamnya, ya Allah. Makanya jangan terkagum-kagum melihat cendekiawan, intelektual, atau pandai membaca ayat Allah. Jangan. Lihat sikap dan pribadi. Oleh karena itu, melihat saya, jangan lihat saya punya omongan. Kalau pribadi saya nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, maka saya tidak mungkin selamat di hari kemudian nanti. Bahkan sebelum penyembah berhala, saya yang bakal dipanggil. Dan saya yang bakal masuk dalam adab api neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu kita sama sekali tidak tergiur dan mengharapkan apa yang ada pada mereka. Tapi kita ingin menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka, agar menjadi orang-orang yang selamat di hari kemudian nanti. Kemudian, Mas Angga, dalam surah Al-Ma'idah, Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang tadi disebutkan, bersama orang-orang yang mendiamkan perbuatan mereka, dikutuk oleh Allah melalui dua nabi, Daud dan Isa. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Ini ayat berapa? Ini merupakan ayat 78 dari surat Al-Ma'idah. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Ini ayat 78 dari surat Al-Ma'idah, dikutuk, dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel, anak-anak Israel. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan karena mereka membangkang dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Orang mendiamkan yang mungkar padahal dia tahu itu mungkar, maka ini perbuatan yang benar-benar amat buruk. Karena melihat orang celaka, binasa, terancam, dia biarkan kita memberikan pertolongan sedikit pun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kau menjumpai kebanyakan dari orang-orang Yahudi ini condong untuk mengangkat orang-orang yang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka, teman-teman setia mereka, kepercayaan mereka. Tara katsiran minhum, engkau melihat kebanyakan dari mereka yatawallawna alladhina kafaru, mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin dan teman setia mereka serta kepercayaan mereka. Kenapa Mas Krisna? Karena kalau teman yang beriman mengatakan ini enggak boleh, dilarang oleh Allah, ini perbuatan yang zalim. Kalau orang kafir, ini boleh, itu boleh, kesana boleh, kemari boleh. Makanya kan yang menyenangkan menurut mereka diharamkan oleh Allah. Maka mereka lebih suka untuk berkawan dengan musuh-musuh Allah daripada bersama orang yang cinta pada Allah. Jadi kamu jumpai kebanyakan orang Yahudi ini lebih suka mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai pemimpin dan teman-teman setia kepercayaan mereka dari orang yang beriman. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, betapa buruknya apa yang mereka persembahkan untuk diri mereka. An sakhitallah, akhirnya Allah murka pada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dalam adab mereka hidup kekal untuk selama-lamanya. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mattakhadhuhum awliya wa ma unzila ilaih, dan beriman pada kitab yang Allah turunkan, tidak mungkin, mustahil orang yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi,
beriman kepada kitab yang Allah turunkan, akan mengangkat orang-orang di luar Islam sebagai wali-wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka orang-orang fasik. Maka mereka bilang, Ustadz Husain, kenapa dulu kok lembut? Sekarang katanya bergabung sama kelompok intoleran, berubah jadi ekstrim. Kalau gara-gara saya membacakan ayat Allah mau dikatakan 1000 ekstrim, silahkan. Mau dikatakan intoleran, silahkan. Dan wala saya bukan untuk kelompok sama golongan. Ada lagi yang bilang begini, Ustadz Husain itu seorang Syiah yang bertakiyah. Kok kenapa kelakuannya sekarang kok berbeda sekali dengan orang-orang yang mengaku sebagai Syiah? Dulu dia seorang Syiah yang lembut katanya. Sekarang dia mulai menunjukkan sikap-sikap gejala kalangan ekstremis. Saya bilang saya nggak pernah jadi Syiah. Saya tidak pernah jadi Syiah, tidak pernah merasa bangga jadi Syiah. Begitu pula saya juga tidak mengklaim diri saya sebagai seorang sunnah. Ini nama-nama yang saya nggak kenal, tidak dikenal oleh Allah Ta'ala. Tapi yang saya tahu, yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cinta pada Rasul, cinta pada sahabat Rasul, cinta pada keluarga Rasul, dan cinta pada kaum muslimin semuanya. Dan saya tidak mau umat Islam dipecah belah atau bergolong-golongan. Saya cintai semua orang yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, yang menyerahkan loyalitas mereka pada Allah, Rasulnya orang yang beriman. Ini kecintaan saya, wali-wali saya. Tapi terhadap orang yang belum beriman, tugas saya untuk mengajak, dan saya tidak akan memaksakan orang dengan kekerasan atau mengeluarkan cacian makian terhadap mereka, waliyadzubillah, karena Rasul diperintahkan untuk berdakwah dengan cara baik. Tapi kalau karena saya baca Al-Quran, menyampaikan amanat Allah, lalu mereka mengatakan Ustadz Husain seorang ekstremis, intoleran, alhamdulillah. Kalau gara-gara kitab Allah, kalian boleh katakan apa saja, yang penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala saya tidak mengkhianati amanat dan ayat-ayatnya, dan saya ingin dikumpulkan bersama Rasul, bersama sahabatnya, bersama keluarganya, bersama orang yang beriman, dan hati bebas dari kebencian dan permusuhan. Nah, kita lihat di sini, mustahil orang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, atau dia mengangkat siapa? Mengangkat orang-orang yang tidak beriman atau yang tidak seiman dengan mereka sebagai pemimpin mereka. Oleh karena itu saya tanya, kalau orang-orang Bali mungkin nggak ngangkat orang Islam sebagai pemimpin mereka? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Orang Bali akan mengangkat orang Hindu sebagai pemimpin mereka. Itu wajar. Orang-orang Katolik akan mengangkat pemimpin mereka juga seorang Katolik. Yang heran orang Islam justru. Ini kena masukan makanan apa nih? Mungkin kebanyakan makan Supermi, Indomie, kebanyakan makan mecin, ini hari hilang semuanya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi waliyadzubillah rusak karena makan seperti ini. Nggak heran betul-betul ngakunya cinta sama Islam, tapi yang dicintai musuh-musuh Islam. Iya. Harusnya dikasih madu, Ustaz. Jadi kesimpulannya sebagai penutup, Mas Krista, disebutkan dalam sebuah riwayat yang menjelaskan ayat tadi, bahwa ketika turun ayat-ayat Allah memperingatkan orang Yahudi untuk tidak melakukan ini, itu diantaranya juga mengayal di hari Sabtu, sebagian ulama memberikan peringatan kepada mereka dengan tegas. Tidak mau sama sekali berkumpul bersama mereka. Memberikan peringatan. Sebagian lagi tidak melakukan perbuatan mereka, memberikan peringatan, memberikan teguran juga tidak, malah duduk sama-sama. Orang yang minum, orang berbuat maksiat, fajalasuhum wa wakaluhum, jadi teman duduknya, teman minumnya, bahkan mendiamkan perbuatan mereka. Akhirnya Allah ratakan mereka dengan adab, yang diselamatkan Allah hanya yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, alhamdulillah saya berbahagia sekali. Dengan sisa hidup ini saya menjumpai teman-teman yang terpanggil untuk bersatu dalam agama Allah. Dan saya ingin suara yang dikumandangkan bukan lagi demi NU, demi Muhammadiyah, demi Persis, demi Syiah, demi Sunnah, tidak. Tapi demi keridhaan Allah dan agamanya, Islam. Nah, kalau begini insya Allah kita tidak akan diadu domba bersama umat Islam. Nah, kalau ada yang memerangi kita, cuma namanya orang Islam, tapi hatinya bersama orang-orang yang tak beriman. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan berikan dukungan pada kita, teguhkan iman kita, agar ucapan hati perbuatan kita seiring seirama dan selalu dalam kebenaran, baik pada masa senang maupun masa susah, insya Allah. Ya, saya juga bersyukur nih Mas Tisna ya, sama teman-teman Rasil yang masih muda-muda nih bisa berjuang sama Ustadz bareng-bareng. Dikasih pencerahan ya. Iya. Ini sih teman-teman perjuangan. Iya. Makanya
setiap orang yang berjuang itu sudah mendapatkan pahala yang sama. Amin. Jadi setiap orang ini pahalanya sama. Seperti kemarin yang berdemo kan. Iya. Katakan 1 juta orang berdemo. 1 orang yang keluar mendapatkan pahala 1 juta orang. Amin. Masya Allah. Karena lahirnya jamaah kan dari individu. Dari kebersamaan kan. Kalau orang menginfakkan 1.000 rupiah, itu yang dia mampu, disatukan menjadi 10 miliar, sama dengan menginfakkan 10 miliar. Tapi sebaliknya, orang kalau beli rokok walaupun 10.000, beli rokok walaupun 10.000, sama dengan menginfakkan sejumlah uang yang diberikan untuk rokok. Jadi kalau 1 triliun, dia menyumbang 1 T untuk siapa? Untuk siapa 1 T disumbangkan? Mendingan sumbangkan untuk saudara kita, rakyat kita yang menderita, yang lasa, bukan untuk merusak kesehatan kita. Kemudian uang ini dipergunakan juga apa? Untuk kepentingan-kepentingan agama mereka, dan digunakan juga untuk meninak bobokkan kita. Kita senang dibangun masjid, padahal berapa harganya masjid? Berapa yang kita berikan untuk mereka dari uang kita? Kesian umat Islam. Oke, subhanallah. Baik, Ya. subhanallah. Terima kasih Ustaz Hussein, Kang Angga, Riza sebagai produser. Ya, demikian tadi acara dialog pagi. Kita akan jumpa lagi besok, masih ada dialog pagi ya. Besok temanya Hari Pahlawan, Sat. Gimana? Boleh, Sat? Insya Allah. Pahlawan ya. Mudah-mudahan November. Allah jadikan kita semua jadi pahlawan-pahlawan. Amin. Kita layani kepada keridhaan Allah aja ya. Amin. Insya Allah. Oke, saya Muhammad Krishna, kemudian juga Haidar Nasim, kemudian juga Pia Fakihatun, juga Nur Alifah, Rizal Haq, kemudian juga Andri Seruput, Zen, dan Khalid. Khalid Mustafa. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون